Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Drupadi mengatakan perang yang terjadi ini adalah karena pembalasanku. Gandhari menyingkirkan tangan Drupadi dari pundaknya dan mengatakan, "Ya Drupadi, perang yang terjadi ini pasti akibat pembalasan yang kau lakukan. Jika saja kau telah memaafkan anak-anakku selama permainan dadu, perang ini pasti dapat dihindari. Jika kau mengalami penderitaan yang sama yang sedang kualami ini, barulah kau akan mengerti penderitaanku." Di sisi lain, Duryodhana terbaring sekarat. Dia kemudian memanggil Aswatthama untuk meminta bantuan. Aswatthama datang ke sana dan memanggil Duryodhana. Dia mengatakan, "Duryodhana temanku, kau masih hidup. Kau tidak boleh mati." Duryodhana mengatakan, "Sampai aku mendengar berita tentang kematian Pandawa, barulah akan kubiarkan jiwaku pergi dari tubuhku. Hanya kau yang bisa membantuku sekarang. Aku meminta bantuanmu temanku." Aswatthama mengatakan, "Perintahkan aku. Jika aku bisa melakukannya, maka aku rela menukar tubuhku ini denganmu. Beritahu aku untuk bisa membebaskanmu dari penderitaan ini, apa yang harus aku lakukan?" Duryodhana mengatakan, "Aku ingin kau memberitahuku bahwa Pandawa sudah kau habisi dan memperlihatkan senjatamu yang berlumuran darah mereka. Kalau tidak, aku akan mengalami penderitaan ini sampai akhir zaman." Di sisi lain, Drupadi menanyakan keberadaan anak-anaknya pada pelayan. Putra-putranya sedang berdiskusi tentang perang dan mengatakan perang ini akan berakhir hanya ketika Paman Yudhishthira menduduki singgasana Hastinapura. Mereka berbincang dan bercanda bersama. Kemudian Drupadi datang ke sana. Dia senang melihat anak-anaknya aman. Lalu dia memeluk mereka dan memberi mereka berkah. Mereka kemudian duduk dan Drupadi bertanya apakah mereka baik-baik saja. Putranya mengatakan mereka sangat sehat dan baik-baik saja. Tapi kemudian Drupadi mengingat kata-kata Gandhari di mana Gandhari mengatakan, "Jika kau telah mengalami penderitaan yang sama dengan yang kualami, dengan kematian anak-anakmu, maka kau akan mengerti penderitaanku ini." Dia lalu menangis. Putranya melihatnya dan bertanya, mengapa dia terlihat cemas. Drupadi mengatakan perang ini sudah memisahkan anak dari ibunya. Ada ketakutan jika sebuah kutukan dari seorang ibu akan menyebabkan kemalangan untuk keibuanku. Pikiran ini tidak bisa membuatku tenang. Putra-putranya pun memeluknya. Aswatthama pergi ke tempat Pandawa. Sadewa mengatakan upacara pensucian diri kita akan diadakan besok di kemah ini. Kita semua akan mandi di sungai Gangga untuk menyingkirkan semua dosa kita. Putra Drupadi mengatakan, "Dan pada malam ini kami akan istirahat di sini." Drupadi lalu berkata, "Tolong sisakan juga tempat untuk ibumu. Aku ingin bersama dengan anak-anakku." Putranya berkata, "Tapi ibu, kemah ini hanya untuk para kesatria saja." Arjuna lalu bangun dan berkata, "Apakah kau pikir ibumu ini bukanlah kesatria? Kalau ada orang yang paling berhak untuk bisa berada di dalam ruangan ini, maka orang itu adalah ibumu." Yudhishthira bilang, "Ayo Pancali, pasukan dari musuh kita sedang menunggu untuk menyerahkan senjata mereka." Drupadi bilang, "Bolehkah aku bersama dengan anak-anak? Aku merasa sangat gelisah." Bima mengatakan perang telah berakhir dan anak-anak kita juga akan aman. Yudhishthira mengatakan untuk menyelesaikan penyerahan senjata, kehadiran ratu adalah hal yang sangat penting. Perang sudah berakhir. Kita akan punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak kita setelah ini. Putra Drupadi menyuruhnya untuk pergi dan memintanya untuk tidak mencemaskan mereka. Drupadi akhirnya setuju untuk pergi. Di sisi lain, Aswatthama terus membunuh prajurit dengan diam-diam, sementara Drupadi dan Pandawa dalam perjalanan mereka. Lalu kemudian Aswatthama sampai di tenda di mana terdapat ada anak-anak Pandawa. Dia mengatakan, "Temanku Duryodhana, beberapa saat lagi penderitaanmu pasti akan berakhir." Namun Drestadiumna menghentikannya dengan pedangnya, dan dia mengatakan di kegelapan malam, "Apa kau datang untuk bertempur seperti iblis, Aswatthama?" Aswatthama mengatakan, "Aku kesini untuk bertempur." Dia dengan marah menyingkirkan pedang Drestadiumna dan memenggal kepalanya.
Di perjalanan, Drupadi mencemaskan anak-anaknya. Dia mulai berlari untuk meninggalkan tempat itu. Aswatama pergi ke tenda putra Drupadi dan berpikir itu tenda Pandawa. Lalu dia mulai membunuh setiap putra Drupadi yang tertidur lelap. Dia mengira mereka adalah putra Pandu karena kondisi tenda yang gelap. Drupadi berlari ke tenda, dan ketika dia sampai di sana, dia melihat Aswatama dengan 2 pedang yang penuh dengan darah. Dia sangat terkejut melihat itu. Aswatama mengatakan, "Putri Drupadi telah melihat apa yang aku lakukan. Aku telah membunuh 5 suamimu dan sekarang mereka akan masuk neraka dan menunggumu." Lalu kemudian Aswatama berjalan pergi. Tak lama setelah itu Yudhistira dan yang lainnya memasuki tenda dan terkejut melihat putra mereka telah meninggal. Drupadi terduduk lemah mengetahui kenyataan itu. Aswatama kemudian pergi ke Duryudana dan menunjukkan kepadanya pedang yang penuh darah. Duryudana berkata, "Sekarang aku sudah puas." Dia kemudian tertawa bahagia dan menutup matanya. Aswatama berteriak menyebut nama Duryudana dan menangis. Di sisi lain, Drupadi menangis frustasi melihat anak-anaknya yang telah meninggal. Pandawa juga sangat terpukul atas kematian putranya. Drupadi mengatakan dia tidak sanggup melihat tempat pembakaran mayat ini. Dia berteriak mengatakan, "Persiapkan tempat pembakaranku, kremasi aku sebelum mereka." Subadra dan Utari mencoba menenangkan Drupadi dan memintanya untuk mengendalikan dirinya. Drupadi mengatakan, "Pertama Abhimanyu yang telah meninggalkanku." Subadra menenangkannya dan mengatakan, "Kau tidak boleh seperti ini. Keturunanmu masih hidup di kandungan Utari." Dia mengatakan, "Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membesarkan anak itu." Namun Drupadi masih terus menangis. Bima marah dan menyebut nama Aswatama. Arjuna dengan marah mengatakan dia pasti akan dihukum. Sebelum upacara terakhir anak-anak kita dilakukan, orang keji itu harus bertemu dengan ajalnya. Mereka lalu mengangkat senjata mereka dan kemudian pergi. Aswatama menangis melihat Duryudana yang sudah tak bernyawa. Dia mengatakan, "Mimpi terbesar dalam hidupmu kini telah terpenuhi hari ini. Kau telah menghembuskan nafas terakhirmu setelah kematian Pandawa itu. Aku sangat yakin kau akan menikmati kebahagiaan nirwana." Saat Aswatama akan membakar mayat Duryudana, tiba-tiba serangan anak panah menjatuhkan obornya. Aswatama berbalik dan terkejut melihat 5 Pandawa berjalan ke arahnya. Dia mengatakan, "Aku sendirilah yang telah menghabisi kalian berlima." Yudhistira berkata, "Dasar bodoh kau Aswatama. Mereka yang kau habisi itu adalah anak-anak kami. Jika kau yang telah menghabisi kami, mungkin kami akan memaafkanmu." Namun Aswatama malah tertawa mendengar pernyataan itu. Dia bangga mengetahui bahwa dia telah menghabisi anak-anak Pandu dan mengatakan, "Aku telah membuat kalian tanpa pewaris sama sekali." Dan akhirnya kemenangan menjadi milik temanku Duryudana. Mereka lalu menyerang Aswatama. Bima memegang leher Aswatama dan membuatnya tersungkur ke tanah. Lalu Nakula menusuk Aswatama. Aswatama bilang, "Aku tidak akan bisa dihabisi." Lalu dia menarik pedang yang ditancapkan di tubuhnya. Kemudian dia mengambil Brahmastra dan mengatakan, "Apa katamu tadi Bima? Pewaris kalian masih hidup di kandungan Utari. Dan aku pasti akan menghancurkan pewaris itu." Arjuna mencoba menghentikannya, namun Aswatama tetap berdoa memanggil kekuatan Brahmastra. Dia mengatakan, "Senjata Brahmastra, musnahkanlah setiap benih-benih keturunan Pandawa." Pandawa khawatir melihatnya. Lalu Aswatama melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu dia mengatakan masa depan itu sekarang akan menghadapi kehancuran. Arjuna berteriak mengatakan, "Aku akan menghancurkanmu Aswatama. Tarik kembali senjata Brahmastramu sekarang juga." Aswatama bilang, "Tidak, sekarang aku tidak takut pada kematian." Dia menyuruh Arjuna untuk melepaskan Brahmastra miliknya. Bima lalu menyuruh Arjuna untuk memanggil Brahmastranya. Arjuna mengatakan akan ada ledakan besar. Sadewa berkata, "Untuk menyelamatkan masa depan, kita perlu melakukannya. Jadi tolong gunakan Brahmastramu." Arjuna akhirnya setuju untuk menggunakan Brahmastra untuk menghancurkan Brahmastra milik Aswatama.
Kemudian Krishna datang dan mengatakan, apa yang telah kamu lakukan Arjuna? Jika Brahmastra ini bertabrakan, maka akan ada ledakan besar, dan tidak akan ada yang tersisa. Arjuna lalu meminta maaf pada Krishna, dan mengatakan, aku akan menarik kembali Brahmastra milikku. Krishna juga menyuruh Aswatthama untuk menarik kembali Brahmastranya. Aswatthama mengatakan, aku tidak akan pernah melakukannya. Bima mengatakan, Krishna, bila janin bayi Utari menemui ajalnya, maka keselamatan masa depan yang kita perjuangkan akan sia-sia. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.